Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Nomor 1, sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai dasar yang tetap, sedangkan nilai instrumental praktis adaptif terhadap konteks. Menurut saya, pernyataan tersebut benar. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Namun, penerapannya dalam bentuk nilai instrumental dan praksis dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup bangsa, sambil tetap fleksibel untuk diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda. Pernyataan nomor 2, karena nilai dasarnya final, ideologi Pancasila tidak memiliki mekanisme koreksi internal dalam praktik kebijakan. Menurut saya itu salah, karena nilai dasar Pancasila memang bersifat final dan tidak berubah, tetapi penerapan dan pelaksanaannya tetap dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Pancasila memberikan ruang penyesuaian melalui nilai instrumental dan praksis, yang memungkinkan kebijakan atau tindakan pemerintah dievaluasi agar tetap sejalan dengan nilai dasarnya. Pernyataan nomor 3, karena sifat terbuka, Pancasila tidak layak dipakai sebagai kriteria evaluasi kebijakan publik adalah salah. Sifat terbuka Pancasila tidak mengurangi fungsinya sebagai dasar dan pedoman dalam menilai kebijakan publik. Justru dengan sifat terbukanya, Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Karena itu, Pancasila tetap layak dijadikan kriteria evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Selanjutnya masuk ke bab 4, yaitu Pancasila sebagai pandangan bangsa dan dasar negara. Pernyataan nomor 1, sifat ganda Pancasila, pandangan hidup dan dasar negara, mendasari perannya sebagai sumber etis sekaligus sumber hukum. Menurut saya, pernyataan tersebut benar. Sifat ganda Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara menjadikannya sumber nilai yang bersifat etis sekaligus hukum. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arah moral bagi perilaku masyarakat. Sedangkan sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan dalam penyusunan hukum dan kebijakan nasional. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman etis, tetapi juga menjadi pijakan hukum yang sah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian masuk ke pernyataan nomor 2, sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara hierarkis berada di bawah Pancasila. Menurut saya, pernyataan tersebut salah. Memang Pancasila menjadi dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, namun nilai-nilai Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan hukum tertinggi dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa hukum tertinggi tetap berada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pernyataan nomor 3, sebagai pandangan hidup, Pancasila hanya memberi horizon tujuan atau telos tanpa pedoman praktis. Menurut saya tidak sepenuhnya benar. Sebagai pandangan hidup, Pancasila tidak hanya memberi arah dan tujuan hidup bangsa, tetapi juga mengandung nilai-nilai praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan bertindak, sesuai dengan moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Berikutnya kita masuk ke bab 5, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pernyataan nomor 1, menurut Noto Nagoro, Pancasila sebagai sistem bersifat organis, hierarkis, dan piramidal. Menurut saya benar. Menurut Noto Nagoro, Pancasila merupakan satu sistem yang bersifat organis, hierarkis, dan piramidal. Artinya, setiap sila saling berhubungan secara menyeluruh dan tersusun secara berjenjang, di mana sila pertama menjadi dasar bagi sila-sila berikutnya, dan seluruh sila membentuk kesatuan utuh yang tidak dapat bisa dipisahkan. Nomor 2, secara ontologis, sila-sila berdiri mandiri tanpa saling menjiwai hierarki semata-mata urutan sejarah perumusan adalah salah. Secara ontologis, sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling menjiwai dan membentuk satu kesatuan utuh. Urutan sila bukan sekedar berdasarkan sejarah perumusan, tapi mencerminkan hubungan hierarkis yang menggambarkan dasar, isi, dan tujuan dari seluruh nilai Pancasila. Dengan begitu, setiap sila memiliki fungsi dan makna yang saling melengkapi dalam membentuk sistem nilai Pancasila yang terpadu.
Kemudian, epistemologi Pancasila menolak empirisme dan rasionalisme modern karena dianggap bertentangan dengan sila ketuhanan. Menurut saya tidak sepenuhnya benar. Pancasila tidak menolak empirisme dan rasionalisme, tetapi menempatkannya dalam keseimbangan dengan nilai ketuhanan. Artinya, pengetahuan tetap bersumber dari akal dan pengalaman manusia, namun harus dilandasi moral dan spiritualitas sesuai dengan sila pertama. Dengan pendekatan ini, Pancasila tetap menghargai ilmu dan logika sambil memastikan penerapannya sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan dan etika bangsa Indonesia. Selanjutnya, pernyataan nomor 4. Aksiologi Pancasila hanya mengakui etika kebajikan atau virtue sebagai pendekatan yang sah. Menurut saya tidak sepenuhnya benar. Aksiologi Pancasila memang menekankan pada pembentukan kebajikan, tetapi tidak terbatas pada etika kebajikan saja. Pancasila juga mencakup dimensi kewajiban moral, tanggung jawab sosial, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, aksiologi Pancasila menyediakan pedoman yang lebih luas dalam bertindak dan mengambil keputusan, sehingga nilai-nilainya dapat diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya masuk ke bab 6, yaitu Pancasila sebagai etika. Pernyataan nomor 1, etika Pancasila menuntut keseimbangan hak kewajiban, kebebasan berekspresi dibatasi tanggung jawab, menjaga ketertiban dan persatuan. Menurut saya benar. Etika Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kebebasan berekspresi memang dijamin, tetapi harus disertai tanggung jawab moral untuk menjaga harmoni sosial, menghormati hak orang lain, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Etika Pancasila mendorong setiap individu untuk bertindak secara tanggung jawab dan selalu sejalan dengan nilai-nilai bangsa. Kemudian pernyataan nomor 2, tolak ukur etis Pancasila adalah kepatuhan pada hukum positif semata karena legalitas identik dengan moralitas adalah salah. Etika Pancasila tidak hanya menilai tindakan berdasarkan hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan kemanusiaan. Legalitas memang penting, namun tidak selalu identik dengan moralitas. Dalam Pancasila, suatu tindakan bisa saja legal secara hukum, tetapi tetap dianggap tidak etis jika bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang terakhir yaitu nilai-nilai Islam dalam Pancasila. Pernyataan koherensi Pancasila dengan ajaran Islam tampak pada sila ketuhanan, prinsip maqasid al-syariah juga sejalan dengan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Menurut saya, pernyataan tersebut benar. Nilai-nilai dalam Pancasila sejalan dengan ajaran Islam, khususnya melalui prinsip maqasid al-syariah yang mencerminkan kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keseimbangan. Kesamaan nilai ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, melainkan bersifat inklusif dan mampu merangkul berbagai pandangan keagamaan di Indonesia. Demikian presentasi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila saya. Maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.